Shalom Unirgas. Yang dikasihi, diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kasih tos, kasih salam kanan kirimu. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Boleh lebih dahsyat, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Go! Mari generasi penyanyi lagu sama-sama. Angkat suara kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata Anak Domba secara sambil melompat bagi nama Tuhan Yesus. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Syukur kita sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, dengan setiap kami di sore hari di tempat ini Tuhan Yesus. Suku dan bangsa, kami berdiri, bawa syukur kami, berdiri di hadapan kata Anak. Satu suara, kami mau nyatakan sore hari ini Tuhan Yesus dengan hati bersuka. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Syukur bagi namamu Tuhan Yesus, sebab kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang terbaik pujian kita sama-sama sore hari buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang baik telah kasih bagi setiap kita. Sampai dengan saat ini, mari sama-sama angkat tinggi tangan kita. Terima kebaikan Tuhan Yesus. Keselamatan dari Allah, kami naikkan pada pujian. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, amin. Boleh lebih keras, generasi menyanyikan lagu di tempat ini yang bersemi katakan keselamatan dari Allah. Angkat suara kamu lebih keras buat Tuhan Yesus. Dengan pujian kita, syukur kita bagi nama Tuhan Yesus. Pujian, ini pujian bagi namamu Tuhan Yesus. Kita melompat. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya. Lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Keselamatan
sukacita, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sore hari ini berkumpul di tempat ini bersukacita memuji nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus, amin. Mari lebih lagi kita bersukacita. Gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mari dari awal sama-sama dengan iman kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kebaikan-Mu, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir, bahkan selalu baru bagi setiamu. Angkat jempol kita sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Sama-sama yang percaya dengan hati bersyukur kembali umat Tuhan katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu bagi kami. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita, umat Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita dua-dua buat Tuhan Yesus sore hari ini. Tuhan Yesus kita baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh lebih keras sore hari ini buat Tuhan Yesus sambil angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik. Semua. Untuk selama-lamanya. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Oh syukurmu untuk selama-lamanya. Kita menari melomba sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih dahsyat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sore hari ini buat Tuhan Yesus. Yang masih mau menikmati kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam, kasih tos kanan kirimu. Katakan siap-siap terima kebaikan Tuhan lebih dahsyat lagi sore hari ini. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Beri halaman ini dengan pujian. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, kebaikannya, kasihnya kekal sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan sama-sama. Boleh enggak? Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya
besarkan agung namanya. Pujian dipasang kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati kita, angkat tangan kita, benar gak? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Lebih keras lagi yuk buat Tuhan Yesus, dia baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kembali sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan, bersuka di hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu sore hari. Agung nama kita puji Dia, pujian dipasangkan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati mereka puji Dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Boleh lebih dahsyat, benar gak? Sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yang merasakan kebaikan Tuhan akan suara kita sama-sama. Umat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kalau gak keberatan boleh angkat jempol kita dua-dua buat Tuhan Yesus sambil bernyanyi bagi namanya. Sebab Tuhan baik. Mari dengan hati bersuka sama-sama lambaikan tangan kita dua-dua buat Tuhan Yesus. Masih jemaat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Mari semua menari, semua bernyanyi buat Tuhan Yesus. Rasakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih dahsyat lagi sama-sama, benar gak? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau Yesus Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kita sama-sama sore hari ini katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, kita Allah yang baik, lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang selalu merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi lebih meriah kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh mengucap syukur di sore hari yang indah ini. Kita terus ingat kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan bagi setiap kita. Dan kita mau terus ingat bahwa satu-satunya alasan kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, dan karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Tiba saatnya kamu udah bunyiarjis, kita mau datang menyembah bahwa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia begitu mengasihi setiap kita. Sama-sama tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab di sepanjang hidup kami terus kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab di sepanjang hidup kami ya Bapa, terus kami rasakan kasih Tuhan yang sungguh tiada duanya. Sore hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan. Kami mau bawa sembah kami mau bawa pujian kami di hadapan tahta suci-Mu ya Bapa. Sebab kami mau terus berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau berjalan dengan iman. Sebab kami semua tahu ya Bapa, kami punya Allah yang begitu besar dan luar biasa. Mari sejenak kamu udah bunyiarjis yang berada di tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming. Angkat doamu di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur akan kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Tetap dengan sikap berdoa kita mau datang menyembah. Kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama kata. Walau ku harus berjalan, ini iman kami ya Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Bapa. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, sungguh sempurna kasih-Mu. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama kita mau panggil namanya, come on. Yesus Engkau
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu terdapat kemenangan bagi setiap kami, Bapa. Dan inilah janji kami, Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama sambil angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kembali kita panggil namanya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan sampai selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebab ku percaya besar kasih setiamu. Ku tak malu, takut dan ragu, Bapa. Sebab ku punya Allah yang mengasihiku. Ini iman kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau tinggalkan dunia kami yang lama, sebab kami sungguh tahu, sungguh indah tinggal bersama dengan Tuhan. Terus sentuh hati kami ya Bapa, sebab hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menyentuh setiap hati tempat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi Kau ya Bapa. Mari kembali sama-sama kaum muda budi Arjus yang mengasihi Tuhan. Angkat tangan tinggi di hadapan dengan segenap hatimu, kata Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Dia janjikan kemenangan bagi setiap kita. Dan inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu di hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus datang menyembah di hadapan Tuhan. Come on, Bunda Arjus. Yesus, Engkau juru selamatku. Kami sungguh percaya di dalam janji Tuhan terdapat kemenangan bagi setiap kami. Yes, amin. Dan selamanya besar
setiamu Tuhan di hidupku. Baru lebih dahsyat lagi kemampuan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan sampai selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi dengan hati mengucap syukur. Kita mau panggil namanya yang begitu mulia. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan Ini janjiku selamanya kau nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu ya Bapa. Besar setiamu Tuhan, Sebab sungguh besar kasih setia. besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari yang percaya kembali lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Angkat sembahmu di hadapan-Mu. Mari angkat pujianmu di hadapan-Mu. Sampai selamanya. Terus kami datang dengan hati mengucap syukur di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Ajar kami akan kasih-Mu yang begitu sempurna, kasih yang selalu memberi. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami tak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu sempurna. Maka di tempat-Mu yang kudus, terus kami angkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Terus kami bangkitkan iman kami ya Bapa. Sebab inilah bentuk ketulusan setiap hati. Terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku,
Bapa yang takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Sebab Kaulah Bapa yang setia, Kaulah Bapa yang kekal, Bapa yang Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, dan Tuhan selalu bukakan bagi setiap kita. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ini sembah kami di hadapan-Mu. Kami ketuk pintu-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan selalu bukakan bagi setiap kami. Yes. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Sebab Tuhan selalu ada di sisi kami, selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Mari yang percaya di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi katakan tidak di atas kepala. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu, Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Sebab Dia Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa yang. Sebab Engkau selalu ada ya Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Mari sekali lagi dengan iman percaya tidak yes. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, oh Bapa yang kekal. Mari percaya lebih dahsyat, kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan yang begitu mengasihi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak ya Roh Kudus, terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan kembali bersama-sama kita mau katakan
Amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kamu udah benar, silakan kembali duduk di sore hari yang indah ini. Haleluya. Mari sama-sama terlebih dahulu, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan dan kesukaran, dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Karena kita tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan, pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Bagaimanakah Orang yang Setia Itu. Roma yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, bagaimanakah orang yang setia itu? Yaitu yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Diambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-6 dan Maleakhi 2 ayatnya yang ke-15. Setia adalah salah satu karakter Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita didapati setia. Apapun posisi kita dan profesi kita, biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Yang kedua, seorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Kita harus melatih diri untuk mempraktekkan sikap dan keterampilan kita atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar, lalu diubah oleh firman Tuhan. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita dan semakin banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seorang yang dapat dipercaya. Diambil dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seorang yang dapat dipercaya, diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab sebaik mungkin. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Yang keempat, yang terakhir, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. Diambil dari 2 Tawarik 15, ayat yang ke-7 dan Amsal 18. Ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan atas kita mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kamu udah benerjis di sore hari yang indah ini. Kita siapkan hati kita diberkati mulai kemah firman Tuhan. Kembali sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, sebab di tempat-Mu yang kudus kami telah datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Tiba saatnya Bapa, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Gary Tengker, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hambanya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Dan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita diberkati mulai kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang dengan hati yang menyembah ya Pak. Is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Enough for me. Everything I need is in you. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided. Yuk, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dari hatimu, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning
Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini keputusan yang kami ambil dan tidak akan pernah kami menyesal, bahwa selama-lamanya kami akan tetap ikut Yesus. Dan sekali kami ikut Yesus, maka langkah kaki iman kami tidak akan pernah undur, karena kami tahu dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, semua adalah bukti bahwa kasih setiamu sempurna. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam dengar firman-Mu, bahkan nanti bersatu dengan tubuh darah-Mu. Berkati setiap kami, ajar didik kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dijadikan menjadi pemuda-pemuda Kristen yang berbobot, berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diajar oleh firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges. Shalom. Belum seperti rekan Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita ini spesial. Bilang. Sama-sama bilang, kita disayang Tuhan. Kenapa sering saya katakan kalau lagi mulai khotbah, saya selalu ingatkan kalau kita disayang Tuhan. Karena begini saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia bisa mengecewakan, betul? Iya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, dunia bisa mengecewakan, bilang. Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Itu sebabnya, artinya engkau yang mungkin pernah melewati malam-malammu dengan tetesan air mata, itu bukan selamanya. Kenapa? Karena kita tahu selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, maka selalu ada sukacita dan berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Banyak sekarang yang lagi liburan tetapi Anda memilih untuk tetap beribadah. Saya percaya berkatnya luar biasa. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Termasuk yang pakai handphone, angkat saja dulu handphonenya. Kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih rekan-rekan Boanerges, ini ayat yang paling sering dihafal, banyak dibaca oleh orang Kristen yang berperikop. Rumah Bapa, saya baca ayat 1, saudara 2, kita berganti-gantian. 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, ya, di rumah. Sebab dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4, ya. Dan saudara yang terkasih yang diberkati dengan majan firman Tuhan, katakan amin. Kenapa saya mau bawakan tema khotbah ini? Karena saya punya keresahan, saya punya concern. Kita bersyukur bahwa Indonesia makin tahun jumlah orang Kristen itu makin banyak. Amin. Karena kalau saudara lihat, jumlah orang Kristen itu dulu sampai sekarang persentasenya makin hari makin meningkat. 2024 apa 2023 jumlah orang Kristen di Indonesia sudah meningkat ke angka 10% lebih. Kita bersyukur untuk itu. Makanya jangan kaget di daerah-daerah Bekasi, Tangerang, jumlah orang Kristennya meningkatnya luar biasa. Tetapi saya agak khawatir ada banyak sekali anak muda Kristen yang tiba-tiba sepertinya diajak ikut podcast, semuanya agamanya beda, tiba-tiba mereka dijebak untuk tinggalkan Yesus.
Sering terjadi kan sekarang ini? Makanya rekan-rekan Boanerges, sekarang ini saya mau khotbah agak sedikit pengajaran. Mungkin kita sekarang ini mungkin belum mengerti, tapi percayalah satu saat ketika engkau terima kebenaran ini, maka biarlah kebenaran ini terus bertumbuh, berbuah lebat, dan tidak pernah kita mau tinggalkan Yesus. Amin. Maka tema khotbah saya pada sore hari ini adalah, slide silakan. Memang agak sedikit berat khotbahnya, tapi izinkan saya mau khotbah tentang sorga itu nyata. Sama-sama bilang, sorga itu nyata. Iya saudara, sorga itu nyata. Dan kenapa saya bilang sorga itu nyata? Begini-gini. Semua orang yang hidup di dunia ini punya satu pertanyaan terbesar yang harus dijawab. Coba lihat dulu semua ke depan. Umur manusia berapa? 70. Oke, taruhlah 70. Ya Alkitab bilang 70, kalau kuat 80. 70 tahun umur kita berapa? Ya, kita semua sama lah, mirip-mirip 20-an tahun. Ya, saudara, kalau kita ini 20 tahun berarti kuota kita tinggal berapa? 50, kan begitu? Nah, yang jadi masalah saudara, kalau misalnya 50 ini sudah selesai, 70 sudah selesai, terus kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua orang, bukan cuma oleh orang Kristen. Ya, maka kita harus tahu kita ini harus kemana. Dan uniknya, Yesus punya jawabannya. Dan kenapa saya bilang sorga itu nyata? Minimal saya kenal dengan baik satu orang yang tadinya bukan Kristen. Dibawa Tuhan kasih lihat sorga untuk buktikan bahwa sorga itu benar ada. Namanya adalah Pendeta Yesaya Pariaji. Saudara boleh cek lagi di internet, ada lagi pengalaman-pengalaman orang yang namanya near death experience. Mereka yang sudah pernah hampir mati, ada satu orang dokter pernah hampir mati, dikasih lihat sorga. Satu hal yang pasti, bahwa nanti ketika kita tutup mata, pasti ada kehidupan berikutnya. Paham gak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Ya. Yang jadi masalah adalah begini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat dulu semua ke depan. Kita semua percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Betul ya? Saya mau tanya di sini, kalau kita percaya Yesus, terima Yesus, pasti masuk sorga nggak? Yakin? Yakin? Sama-sama bilang, sorga itu pasti. Kalau matinya sekarang. Benar kan? Ulang. Saudara masih ingat gak? Waktu itu Tuhan Yesus disalib, ada orang di sebelah Tuhan Yesus. Masih ingat? Dia bilang begini, ingatlah aku jikalau engkau datang kembali. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Kan begitu? Ya, saya mau tanya, ini orang yang di sebelah Tuhan Yesus hidupnya jahat gak? Jahatnya minta ampun, benar-benar penjahat. Tiba-tiba dia terima Yesus, hari itu juga masuk surga gak dia? Masuk, betul kan? Betul. Makanya saudara yang terkasih, kita yang terima Yesus pasti masuk surga kalau matinya sekarang. Cuma yang jadi masalah, kuota kita masih 50 tahun. Dan ini yang saya mau bilang, 50 tahun itu adalah hidup yang penuh perjuangan. Ingatlah rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, dunia akan memberikanmu banyak tawaran supaya engkau tinggalkan Yesus. Tetapi ingat, jangan pernah tukar yang kekal dengan yang sementara. Jangan pernah tukar yang terbaik dengan yang kelihatannya menarik. Amin. Saya ulang, ini penting. Jangan pernah tukar yang kekal dengan yang sementara. Jangan pernah tukar yang terbaik dengan yang kelihatannya menarik. Maka hari ini rekan-rekan Boanerges harus diingat. Saya kutip kalimatnya satu orang, slide berikutnya. Ya. Billy Graham dia bilang begini, kita bukan warga dunia yang menuju sorga. Bukan. Tetapi kita ini siapa? Warga sorga yang sedang menjalani perjalanan di dunia, saudara. Maka ini sebenarnya di dunia ini hanya sekedar lewat, karena pada akhirnya tujuan akhir kita adalah sorga. Dan hari ini kita mau belajar, kalau sorga itu nyata benar-benar ada, maka apa yang harus kita lakukan? Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja slide berikutnya. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman dan berjalan bersama Yesus. Sama-sama bilang beriman. Ya, sama-sama bilang berjalan.
Ya saudara harus beriman, harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, kenapa saudara? Ingat, sekali percaya Yesus pasti diselamatkan. Betul? Tetapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus terus berjalan terus setiap hari bersama Tuhan. Selalu harus bersama Tuhan. Ya. Maka saya sering bilang begini, ciri orang yang beriman sama Tuhan, lihat ya, ciri orang beriman sama Tuhan, pasti ingin selalu dekat sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saya suka lagu lama begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saudara, ingat harus tetap berjalan sama Tuhan. Buat rekan-rekan muda di tempat ini, ada banyak soalnya yang sering tanya sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, gimana cara membuktikan, gimana cara menilai apakah pacar saya ini benar-benar dari Tuhan? Gampang. Cara paling gampang untuk melihatnya adalah lihat, dia sudah jatuh cinta nggak sama Yesus? Nah, itu jangan-jangan yang nanya gitu. Iya, ya saudara, saya pernah berkata begini, jangan pernah jatuh cinta sama orang yang belum jatuh cinta sama Yesus. Itu betul, kenapa? Habis dibohongin atau gimana? Iya benar, jangan pernah jatuh cinta sama orang yang belum jatuh cinta sama Yesus. Kenapa? Itu artinya engkau sedang mencoba menukar yang terbaik dengan yang kelihatannya menarik. Ya saudara, maka gini, ciri orang yang benar-benar dia dekat sama Tuhan, selalu pengen punya hubungan dengan Tuhan. Maka saya sering katakan juga buat rekan-rekan Boanerges, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, supaya kita berjalan terus bersama Tuhan, doa. Coba survei. Di sini yang doa 1 hari 5 kali, lambaikan tangan. 5 kali. Kok mirip sama yang itu? 5 kali. 5 kali, good. 4 kali, 4. Oh puji Tuhan. 3. Oke, 3 lumayan banyak. 2. Sehari 2 kali. Oh 3 banyaknya. 1. Ada yang seingatnya. Kadang-kadang orang Kristen kan begitu, ya. Itu ya, jadi kita mayoritas 3 kan? 3. Saya mau tanya, 3 itu doa sudah termasuk doa makan atau belum? Lah kalau sudah termasuk berarti emang doanya cuma makan doang. Mana kadang-kadang orang Kristen kalau lagi doa, aduh, saya kalau lihat orang Kristen lagi doa, baik Bapak Ibu mari kita berdoa menurut kecepatan kita masing-masing. Ya. Apalagi doa makan, itu kayaknya udah kayak setel radio. Tuhan Yesus berkati makan ini haleluya amin. Saking cepatnya dia berdoa sampai-sampai malaikat gak sempat dengar. Tapi bagi saya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan cara doanya, bukan kata-katanya yang penting, tetapi bina hubungan. Ya, harus bina hubungan. Sebelum kita doa sama Tuhan, Tuhan sudah tahu belum isi doa kita? Yakin? Yakin? Jadi sebelum Gary Tengker doa, Tuhan sudah tahu isi doanya saya. Ya? Yakin? Kok gitu? Kalau Tuhan sudah tahu, lalu buat apa kita doa? Itu dia. Berarti doa itu bukan kata-katanya yang penting, karena toh sebenarnya apa yang kita mau ucapkan Tuhan sudah tahu kok. Yang paling penting itu kita datang sama Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau kita doa pun kadang-kadang nggak salah-salah sedikit, ya nggak apa-apa. Tuhan paham, Tuhan ngerti, Tuhan maklum. Yang kedua, ini dia nih, ya. Bina hubungan sama Tuhan selain doa, baca firman. Baca firman. 3. Ciri orang yang dewasa secara iman adalah pasti dia akan melakukan pujian penyembahan, bukan cuma di gereja. Karena kalau cuma di gereja semua orang bisa kelihatan, tetapi engkau membuktikan dirimu dewasa dalam iman kalau di rumah engkau pujian penyembahan tanpa harus ada orang yang melihat. Ya. Ini kayak lagi kampanye kita. Iya saudara, saya ulang. Buktikan penyembahanmu yang tulus sama Tuhan, bukan cuma ketika kelihatan sama manusia. Kenapa? Karena penyembahan sesungguhnya bukan supaya dilihat manusia, tetapi supaya didengar menjadi wangi-wangian yang harum bagi Tuhan. Pertanyaannya,
Kita yang nyanyi luar biasa di sini, kita yang bersemangat tepuk tangan. Di rumah ketika kita punya waktu sendirian sama Tuhan, semangatnya sama nggak? Karena kalau beda, jangan-jangan kita melakukan penyembahan bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan hanya untuk dilihat orang, jangan-jangan hanya untuk memuaskan ego kita. Maka saudara harus benar-benar ya, supaya kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Maka yang pertama, kalau kita sadar sorga itu nyata, maka yang pertama beriman, berjalan terus bersama Tuhan. Next slide, coba lihat. Ya, iman kepada Yesus bukan sekedar keyakinan, tetapi apa? Keputusan yang kita buat kapan? Setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari dalam kehidupan kita penuh tantangan, godaan, betul? Iya saudara, penuh tantangan, godaan selalu tiap hari. Baru buka mata keluar rumah, ya saudara, baru keluar rumah kita sudah digoda dengan apa? Orang-orang yang pancing emosi kita, betul? Iya. Baru keluar tiba-tiba motor diserempet. Tapi ingat, kita ini adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Iya, kadang-kadang terpancing, makanya saudara jaga. Putuskan tiap hari bahwa saya harus bina hubungan sama Tuhan. Harus diputuskan itu. Ya, kita harus melangkah terus, berjalan, beriman bersama Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ini yang saya pikir sangat-sangat penting. Kenapa saudara? Saya sesungguhnya ketika mengkhotbahkan ini, karena ini bukan khotbah kaum muda sesungguhnya. Ini khotbah biasanya kalau saya khotbahkan ini biasanya untuk jemaat-jemaat yang usia 50 tahun ke atas. Iya, saudara coba cari mana ada khotbah kaum muda sorga itu nyata. Tetapi ini yang saya pikirkan, kenapa? Karena saudara satu minggu dengar khotbah berapa kali sih? Ya? 4 kali 40 menit berapa? 160 menit itu artinya cuma 2,5 jam. Satu minggu saudara berapa lama engkau dengar TikTok? Every day. Saya nggak masalah dengan TikTok, tetapi saudara jangan kaget, ada banyak orang Kristen di sosial media ketika kekristenan, iman kekristenan diserang, mereka pun nggak tahu jawabannya. Maka saya memilih untuk mengkhotbahkan ini supaya biar engkau punya dasar yang kuat ketika dengar-dengar yang begitu, engkau sadar bahwa orang boleh ngomong apapun terserah, orang boleh tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi seluruh dunia pun tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Maka saudara harus tetap berjalan beriman kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, slide. Coba lihat. Nah, ini dia. Kalau kita sadar sorga itu benar-benar nyata, maka kita harus hidup sebagai warga sorga. Slide berikutnya, lihat ayatnya. Ya. Filipi 3 ayat 20, kita boleh baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam, dan dari situ juga kita menantikan sebagai juru selamat. Sama-sama bilang, saya warga sorga. Gini-gini. Yang namanya warga negara pasti punya ciri khas, betul? Kalau tiba-tiba Anda lihat ketemu sama orang, terus ada orang dia bilang iya tapi sambil tundukkan badan. Hai, kira-kira orang mana dia? Ya kan? Kalau ada orang bilang iya tapi kepalanya geleng-geleng. Dari mana dia? Dari mana Anda tahu bahwa dia orang dari negara India, dari negara Jepang? Dari perilakunya, tindakannya. Dari mana saya tahu Anda itu warga sorga? Dari mana? Harusnya dari perilakunya. Ya. Maka saudara gini, kalau Anda mau tahu, kan pilihan kepercayaan di dunia ini banyak. Termasuk kekristenan. Kalau Anda mau tahu mana yang benar-benar dari sorga, lihat saja ajaran yang secara moral paling tinggi. Ya, karena kalau itu benar-benar dari sorga, maka ajaran moralnya pasti paling tinggi. Ajaran mana yang ngajarin kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ya. Cuma kekristenan. Cuma saya mau tanya, siapa yang pernah praktekkan? Ya saudara, hanya kekristenan yang mengajarkan begitu. Ajaran mana yang mengajarkan doakan musuhmu? Pertanyaannya, dilakukan enggak? Iya, saudara. Saya sharing begini, ini untuk membuktikan bahwa kita ini orang Kristen, saudara.
Ingat bahwa kekristenan kita tidak ditentukan berapa jumlah kalung salib yang kita pakai. Iya. Pas lagi pakai kalung salib lagi katanya. Nggak apa-apa pakai kalung salib. Tetapi kita dikenal bukan hanya karena pernak-pernik. Saya punya teman, dia punya di badannya, dia punya tato salib 4. Saya sering bilang itu mengalahkan Bukit Golgota. Badannya 4 tato, tapi nggak pernah gereja. Setiap kali saya tanya, kok nggak pernah gereja? Katanya Laskar Kristus. Dia bilang, iya saya Laskar Kristus, bagian intelijen. Bagian mata-mata, makanya jarang masuk. Ingat, kekristenan kita bukan ditentukan oleh pernak-pernik. Bukan oleh nama Kristen kita, saudara yang terkasih. Tetapi karena perilaku kita. Makanya, kabarkan Kristus melalui perilaku kita. Ya, melalui perilaku kita. Itu yang saya katakan, harus hidup seperti warga sorga. Dan yang namanya warga sorga, saudara, hidupnya pasti penuh dengan damai. Hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Amin. Iya. Dan saudara tahu, 2 hal inilah yang menjadi ciri khas orang Kristen di mana-mana. Yang pertama, hidupnya pasti bawa damai. Bawa apa? Bawa damai. Coba lihat kiri kanan, tanya sama dia, bawa damai atau bawa masalah? Bilang, tanya. Iya. Orang Kristen itu kemanapun dia pergi harus bawa damai. Ya. Ingat kita ini, saudara, rekan-rekan, apalagi ini the calling, betul kan? Anda yang merupakan orang-orang yang Tuhan sudah panggil untuk melayani Tuhan. Ingat status kita ini hamba Tuhan. Gary Tanker boleh berdiri di sini sebagai pendeta. Anda duduk boleh sebagai pelayan, pengerja jemaat. Tetapi ingat, status kita hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan, keluar dari sini tiba-tiba ada orang yang jahatin. Mulut harus dijaga, hamba Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang serempet, ada orang yang maki-maki. Buka kaca mobil, kita mau maki, tunggu dulu, hamba Tuhan. Ketika ada orang yang lain, ingat hamba Tuhan. Begitu kita mau maki, buka kaca, ketika kita ingat hamba Tuhan, tadinya mau bilang, tadinya mau bilang nama buah-buahan. Buka kaca langsung bilang, Tuhan Yesus memberkati. Harus sadar, hamba Tuhan, orang Kristen harus bawa damai. Ya, coba lihat kiri kanan, kasih senyuman dulu sama dia. Orang yang barusan dikasih senyum, coba lihat senyumnya dia. Senyumnya dia bawa damai atau bawa masalah? Coba lihat. Kemanapun kita harus bawa damai. Saya belajar banyak dari mendiang gembala sidang kita sama ibu gembala sidang kita. Mereka itu, saudara, adalah tokoh yang luar biasa. Orang mau ngomong yang gak enak, gak pernah dibalas. Ya. Dan saya belajar, dan ngomong begini gampangnya minta ampun, prakteknya susah. Kalau nggak salah saya pernah cerita di salah satu khotbah saya. Saya kan sering mengajar juga melalui dunia sosial media. Dan di sosial media itu, aduh kata-katanya kasarnya minta ampun. Apalagi yang gambar foto profilnya yang tumbuh-tumbuhan itu. Yang orangnya nggak jelas. Saya lagi itu tiba-tiba ada yang tulis begini. Tanker. Lubang hidungmu besar sekali. Saya kadang-kadang gini, kontennya apa yang dibahas lubang hidung. Untungnya saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Ya. Tolong nggak usah liatin lubang hidung saya. Jangan mengintimidasi pendeta. Tetapi ingat, kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita sadar bahwa kita sangat diberkati Tuhan. Orang mau ngomong apa terserah. Kita sadar, kita percaya bahwa setiap omongan orang tersebut tidak akan mengganggu damai saya. Kenapa? Karena damai saya, sumber damai saya begitu besar. Tidak bisa digantikan hanya dengan omongan miring. Karena kita tahu bahwa kita disayang Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ciri kekristenan itu kan kasih. Ya saudara, penuh dengan kasih. Makanya rugi kalau jadi orang Kristen kalau hatimu masih penuh dengan kebencian. Yang masih benci sama orang, lambaikan tangannya. Oh puji Tuhan. Good, cuma satu. Yang masih benci sama orang tapi tidak mau ngaku, lambaikan tangannya. Kebencian memenjarakanmu. Ya. Makanya saya kasih tips ini, tipsnya sesuai firman Tuhan. Kalau ada orang yang buat jahat sama kita, balas dengan kebaikan. Kenapa?
Karena begitu Anda balas dengan kebaikan, pulang dia kepikiran. Iya. Iya, saudara, beneran. Saya ini ada orang-orang yang kadang-kadang, kadang-kadang kan kita begini, dunia ini kan agak sedikit unik. Kita sudah baik, tiba-tiba orangnya balas dengan kejahatan. Sering begitu kan? Kalau ada orang yang kasih, kita udah senyumin baik-baik, dia pasang muka setengah watt. Tahu muka setengah watt? Iya. Jangan kita balas dengan muka setengah watt juga. Balas dia, sirami dia dengan kebaikan, sampai-sampai pulang dia yang kepikiran, bukan kita yang kepikiran. Iya, saudara. Makanya saudara, itulah yang membedakan kekristenan. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, karena kasihnya yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak penuh kasih, apa yang terjadi ketika dia dicambuk? Tuhan Yesus bisa bilang ngomong begini loh. Romawi, lu kalau cambuk, mikir dikit. Sakit. Tapi kan Tuhan Yesus enggak. Ya, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka saya kadang-kadang agak gemes. Gak apa-apa saya masukin apologetika sedikit ya. Ya nggak apa-apa, biar saudara juga ngerti sedikit tentang dogma-dogma Kristen. Maka saya bilang kalau ada orang yang bilang begini, yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yudas yang mukanya diubah menjadi Yesus, saya bilang itu pernyataan paling bodoh yang pernah ada. Biarin aja mereka dengar. Ya, katanya, oh itu bukan Yesus, itu Yudas yang mukanya diubah. Itu pernyataan yang paling konyol. Karena orang sepengkhianat Yudas tidak mungkin bisa ngomong ampunilah mereka. Ya, kata-kata yang kudus itu tidak mungkin keluar dari si pengkhianat. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus kita ini hidup ya sebagai warga sorga. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita ini warga sorga bos. Bilang. Gitu. Yang ketiga, ya yang terakhir, haleluya, setia sampai akhir. Ya, sama-sama bilang setia. Ya. Harus setia sampai akhir, saudara, harus benar-benar setia. Kenapa? Karena ada banyak sekali tawaran dunia ini ya, yang akan membuatmu seakan-akan harus keluar, menarikmu keluar dari langkah bersama Tuhan. Ingat, harus setia. Coba jawab pertanyaan saya. Orang tidak berdosa, alasannya apa? Saya nggak mau buat dosa, alasannya apa? Dua alasan. Yang pertama, karena benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, makanya dia nggak mau hidup dalam dosa. Yang kedua, nih yang kedua, takut ketahuan. Benar? Maka sering saya katakan begini, nggak selamanya orang yang ada di dalam kelas terus mereka nggak nyontek, bukan selamanya mereka jujur loh, bukan. Cuma nggak berani aja, karena diawasin aja, kan begitu. Tapi kalau nggak ada guru, keberanian itu muncul kadang-kadang. Ya, kreativitas itu muncul. Artinya orang nggak nyontek bukan karena dia jujur loh. Tetapi bisa jadi gara-gara takut ketahuan. Orang tidak berdosa bukan gara-gara dia cinta Tuhan, belum tentu. Mungkin karena takut ketahuan. Maka saudara, yang saya sebut dengan setia itu adalah kita harus punya integritas. Maksudnya apa? Melakukan yang benar walaupun gak ada yang lihat. Dan saya percaya rekan-rekan Boanerges khususnya yang sekarang memang Tuhan pilih untuk melayani, Anda bukan orang sembarangan. Anda orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan engkau harus sadar bahwa di tanganmu ada kuasa, mulutmu ada kuasa. Maka jaga tangan, jaga perkataan. Udah gak pantas lagi kita dalam level pelayan Tuhan ngomongnya aneh-aneh. Lu begini banget, bisa ini lu. Jangan. Mulut kita punya kuasa. Tangan kita pun punya kuasa. Maka harus setia sampai akhir. Sama-sama bilang setia. Dan kesetiaanmu bukan hanya diuji di depan banyak orang. Kesetiaan seseorang itu diuji ketika tidak ada yang melihat. Dan ingat, rekan-rekan, saya sering katakan kalau ngeliatin pendeta juga jangan cuma ngeliatin di atas mimbar, karena di atas mimbar kadang-kadang pendeta memang mirip-mirip dengan malaikat. Liatin gaya hidupnya ketika dia turun dari mimbar. Hal yang sama berlaku untuk setiap Anda nanti yang memang Tuhan panggil untuk melayani.
Jaga hidupmu bukan hanya di gereja. Ya, karena perjuangan kita sesungguhnya bukan di hari Minggu. Kan di hari Minggu memang kita mirip-mirip dengan malaikat. Pas lagi ketemu sama orang, shalom, haleluya, maranatha, sola gracia, El Shaddai. Semua perusahaan rekaman rohani disebutkan. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau tetap jadi orang Kristen hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Apakah engkau tetap mencintai Yesus setiap hari? Apakah hidupmu berpadan dengan firman Tuhan setiap hari? Itu yang saya katakan makanya. Setia sampai akhir. Dan saya benar-benar berdoa, engkau yang berkumpul hari ini, satu saat nanti mungkin 40 tahun dari sekarang kita tetap akan berkumpul sebagai warga Kristen, orang yang percaya Tuhan. Bukan hanya itu, mungkin nanti di masa kekekalan kita juga akan berkumpul dalam kerajaan sorga. Jangan pernah mau tinggalkan yang terbaik hanya demi yang kelihatan menarik. Maka jangan pernah tinggalkan Yesus. Boleh angkat tangan, saya undang worship leader, pemain musik. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikat. Hari ini aku berkomitmen, berjanji, setia sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah kutinggalkan imanku demi apapun yang dunia tawarkan. Hari ini Tuhan Yesus, aku perkatakan dengan keyakinan yang pasti bahwa aku akan tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama dari awal dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang besar. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan dari hatimu. Harapan Ini yang kami imani ya Tuhan. takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Rekan-rekan Bonerges yang terkasih dalam Tuhan, sejujurnya engkau harus sadar bahwa akan ada banyak tantangan, godaan yang menarikmu. Mungkin seakan-akan harus keluar dari imanmu. Akan ada banyak jebakan yang dialamatkan kepada anak-anak Tuhan, di mana mereka mungkin dijebak untuk meninggalkan Yesus. Tetapi ingat bahwa kalau kita boleh ada sekarang ini sebagaimana kita ada, kalau engkau masih boleh lihat keluargamu diberkati, engkau menjalani pendidikan yang luar biasa, percayalah itu bukan semua karena kebetulan, tetapi ada satu pribadi yang membawa engkau sampai ke tempat ini. Bahkan kalau engkau boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan panggilan Tuhan, percayalah tidak ada yang kebetulan. Melewati semua tantangan, masalah, ujian dalam kehidupanmu,
Dan engkau boleh melewati itu semua dengan senyuman, walaupun kadang-kadang sakit. Percayalah, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang menunjukkan kasih dan rencana yang luar biasa atas kehidupanmu. Itu sebabnya, rekan-rekan buah nergas yang terkasih dalam Tuhan, biarlah sore hari ini, engkau yang datang sama Tuhan, engkau boleh nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, bahwa sampai selamanya saya tidak akan pernah tukar imanku dengan apapun yang dunia tawarkan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau mungkin berkata, Tuhan, kadang-kadang saya masih jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Saya sudah minta ampun, jatuh lagi, jatuh lagi. Tetapi hari ini Tuhan, aku mau mengaku di hadapan-Mu bahwa Engkau pasti beri aku kekuatan. Dan hari ini dengan segala kelemahan aku nyatakan, Tuhan, aku bertobat. Aku minta supaya Engkau genggam erat tanganku terus. Karena aku tidak akan pernah kuat sendirian. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang mungkin selama ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat air matamu mengalir. Tetapi hari ini Engkau berkata bahwa kalau Tuhan yang pegang erat tanganku, memang ada tantangan masalah, tetapi tidak akan pernah kutinggalkan Yesus selamanya. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang taruh tangan dada pada sore hari ini. Kami punya kelemahan, kami punya kekurangan, tetapi ini komitmen kami ya Tuhan, bahwa kami akan tetap iring Yesus sampai nafas kami yang terakhir. Memang ada banyak tantangan, tetapi kami juga tahu bahwa kami pasti kuat dalam Yesus. Itu sebabnya Tuhan, pegang erat tangan kami, karena kami tidak akan pernah bisa sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. katakan, oh Yesus, oh Yesusku, yuk ku cinta. angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya harapanku tak akan harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Mari yang cinta Tuhan, kembali sama-sama hati kita, tangan kita dari hatimu. sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lihat kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang di malam hari dengan iman percaya kita akan boleh menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah.
Kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu dan darahmu bercurah bagi. Kita siapkan hati kita sama-sama membantu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyaksikan menyembuhkan, sempurnakan kita, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita tundukkan kepala, siapkan hati, teduhkan hati setiap kita, sehingga kita benar-benar layak untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma. Kami percaya kami semua generasi muda sehat sempurna menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami doa setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna. Kami bersama keluarga diberkati Tuhan, sehat. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Kami doa pernafasan sempurna, pencernaan sempurna. Kami semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan Buah Nerges, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit Anda, doa di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya masalah dengan lambung, kayak asam lambungnya tinggi, bawa dalam doa. Engkau yang sekarang-sekarang ini kayak ada sakit migrain, bawa dalam doa. Kita percaya oleh bilur-bilurnya bahwa kesembuhan sesungguhnya sudah terjadi. Kembali sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan bersama keluarga. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Masa depan kami diberkati Tuhan. Pendidikan, pekerjaan, pelayanan diberkati sempurna. Generasi minyak anggur punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga sejahtera, mulia,
suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa, segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri sama-sama di malam hari ini mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, Tuhan tinggal dalam setiap kita. Kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama umat Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Maka hamba serahkan, yaitu tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, maka berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga Yohana, Tuhan berkati Maria Gabriel, Niko, Tuhan berkati Angelin, diberkati Tuhan juga keluarga yaitu Vita, diberkati Tuhan bersama suami, diberkati siapapun mereka yang berdoa mengikuti ibadah secara live online, diberkati Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan doaku Tuhan, siapapun yang hadir, siapapun yang dengar firman Tuhan, biarlah firman ini terus bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah-buah kehidupan, sehingga kami dijadikan menjadi orang Kristen, orang-orang muda Kristen yang berbobot, berkualitas. Kami menjadi Boanerges yang akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tiberias Tuhan, mari ikuti doa saya sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan selalu, kesehatan, Tuhan berkati hikmat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau, melalui kepemimpinan beliau, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati youth leader kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Kami percaya bahwa generasi ini diselamatkan Tuhan, generasi ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Tuhan berkati hamba bersama keluarga, Tuhan berkati juga rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati Bung Arga, Tuhan berkati Bung Geril, rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, tim media, usher, kolektan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga untuk acara berikutnya, jikalau ada yang untuk acara berikutnya, mereka yang sedang dipanggil untuk melayani Tuhan, biar Tuhan yang terus sertai sampai dengan kesudahan daripada sesi ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti ketika kami pulang,
dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya bahwa malaikat sorga berkemah sekeliling orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah tangan-Mu sendiri yang mencurahkan berkat bagi setiap kami. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiberias Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa mujizat dari Roh Kudus yang terus mengangkat kita naik bukan turun, mengangkat kita jadi kepala bukan jadi ekor, tercurah untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Engkau lebih dari cukup. Engkau